Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gizi TV. Pada sesi kedua ini akan dibahas tentang cara mengurangi asupan energi. Cara ini dilakukan dengan merubah pola makan dari salah menjadi benar. Ciri pola makan yang benar adalah pertama, mengkonsumsi makanan teratur, terjadwal. Selanjutnya mengisi perut itu hanya boleh pada jam-jam tertentu, jadi ada jadwalnya. Nah, makanan keseharian kita itu ada dua macam. Pertama adalah makanan pokok, kedua adalah cemilan. Makan pokok itu disebut pokok karena memang tubuh kita memerlukannya. Jadi komposisinya harus lengkap sesuai dengan kadar gizi dan sesuai pula dengan perintah Allah yang tertulis di dalam surat Abasa 27-28, surat Yasin 72 dan surat An-Nahl 14. Bila makan pokok tidak lengkap, badan terasa lesu, tidak bugar. Selanjutnya, kelompok kedua adalah makanan cemilan. Makanan cemilan itu adalah tambahan, dan setiap tambahan tidak pernah dipakai oleh tubuh tapi disimpan dalam bentuk lemak. Selanjutnya, sambil berjalan kita coba latih perut supaya dengan porsi kecil kenyang. Caranya adalah dengan mengikuti cara makan Rasulullah SAW yang akan dibahas di akhir sesi. Mengkonsumsi makanan apapun tidak boleh lewat dari jam 18.30. Jadi sebelum maghrib harus sudah selesai makannya. Bahasan penyusunan menu dalam Al-Quran akan dimulai dalam surat Abasa ayat 24-28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fayanzurul insanu ila ta'ami ana sobabnal ma'a sobba thumma sakoknal arda sakko fanbatna fiha habba wa inaba wa qodba. Arti surat Abasa 24-28, 24-nya berarti hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Tadi sudah disebutkan yang harus diperhatikan itu adalah isi perut atau makan sesuatu harus teratur, terjadwal. Perhatikan komposisi dan jumlah bahan makanan penyusun menu makan pokok. Ketiga, latih perut agar dengan porsi kecil perut menjadi kenyang. Dan malam hari tidak mengkonsumsi makan apapun kecuali minum air putih atau teh tawar. Arti habban yang disebutkan dalam ayat 27 adalah biji-bijian yang terdiri dari pepadian dan kekacangan. Padi-padian adalah sumber karbohidrat dan yang dipilih adalah bila bentuk masaknya masih menyerupai mentahnya. Contohnya, bentuk nasi masih menyerupai beras. Sumber karbohidrat dalam bentuk ini paling susah dicerna sehingga cocok untuk menurunkan berat badan. Sedangkan sumber karbohidrat yang sudah dijadikan tepung beras, tepung terigu, kanji atau aci ya, sangat mudah dicerna sehingga cocok untuk menambah berat badan. Dalam surat Abasa 28 disebutkan anggur. Dan anggur ini termasuk buah yang mengandung banyak air. Kandungan air pada suatu buah adalah ciri bahwa buah itu rendah energinya. Setara dengan anggur adalah apel, semangka, jeruk, belimbing, melon, pir, tomat, dan pepaya. Kandungan energi per 100 gram buah-buahan tersebut sekitar 40 kilokalori per 100 gram. Sedangkan buah yang kurang airnya seperti pisang, itu 100 kalori per 100 gram. Sementara kandungan energi nangka, durian, dan alpukat sekitar 150 kilokalori per 100 gram. Surat Abasa 28 juga menyebutkan sayur-sayuran. Maknanya sayuran boleh dikonsumsi lebih dari satu macam, jadi aneka sayuran. Selanjutnya komposisi bahan makanan penyusun makanan pokok harus ada sumber protein hewani seperti yang tertulis dalam surat Yasin 72 dan surat An-Nahl 14. Dalam surat Yasin 72 disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa zallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha yakulun. Artinya, kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, sebagiannya dijadikan tunggangan dan sebagian lagi untuk mereka makan. Adapun surat An-Nahl 14, auzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan. Dan kami mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Menurut ilmu gizi, daging dan ikan itu setara, bisa diganti itu dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging ayam atau bebek atau telurnya. Makanan pokok itu dikonsumsi 3 kali sehari, yaitu makan pagi, siang, dan sore. Ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Susunan makanan pokok harus terdiri dari 1, nasi sebagai sumber karbohidrat. Kedua, sumber protein nabati 1 macam saja. Artinya kalau sudah ada tahu tidak perlu pakai tempe lagi. Kecap misalnya, atau kacang merah atau kacang tanah tidak usah pakai tahu tempe lagi. Ketiga, ada aneka sayuran. Dan keempat, harus ada 1 macam protein hewani. Kalau sudah ada daging, ikan, ayam, telur tidak usah. Makanan pokok lain yaitu buah berair banyak yang dalam Al-Quran disebut anggur, dimakan sebagai cemilan yang dikonsumsi 2-3 jam sebelum makan siang dan 2-3 jam sebelum makan sore. Nah, sebagai contoh, berikut ini adalah asupan makanan 1.200 sampai 1.400 kilokalori terlihat pada skema. Nah, kita lihat bahwa makanan pokok itu tersusun dari nasi sebanyak 50 sampai 100 gram, kira-kira 1/4 mangkok sampai setengah mangkok. Sumber protein hewaninya 50 gram, kerat daging atau ikan sebesar antara ukuran 6 sampai 8 cm. Sumber protein nabatinya 50 gram, atau kalau putih telur boleh 2 ya. Kalau daging ayam itu kira-kira sebesar daging ayam yang nempel di paha. Adapun sumber protein nabati 50 gram itu sekira-kira 1 kotak tahu yuni, atau 2 potong tempe, atau 2 sendok kecap. Sayurannya bisa bentuk lalaban, itu boleh 100 gram. Setelah dipotong-potong kira-kira setengah mangkok. Dalam bentuk kuah itu boleh 1 mangkok tukang bubur kacang hijau 200 gram, atau sekitar 1 mangkok tukang bakso. Mangkoknya bukan baksonya ya, jadi 300 gram. Kemudian tumis udah 3 sendok makan. Dan ini dimakan pertama antara jam 5. Jadi makan paginya boleh jam 5, boleh jam 6, paling telat jam 7. Ya, jadi ba'da subuh. Kemudian makan siangnya jam 12, paling telat mulai nyuapnya 12:30. Nah, untuk makan pagi boleh kita bikin nasi goreng. Untuk makan siang 2 yang digoreng ya. Kira-kira sekitar zuhur. Nah, sebelum maghrib kira-kira 5:30, paling telat jam 6. Silakan makan nasi seperti contoh tadi, tetapi hanya 2 yang digoreng. Lihat ke atas, ya di situ ada jam 9 sampai 9:30 atau 2-3 jam sebelum makan siang kita makan buah. Buah yang dianjurkan yang berair banyak, ya sekitar 150 sampai 200 gram. Kemudian sekitar asar 15 sampai 15:30 silakan makan buah yang berair banyak sebesar 150 sampai 200 gram. Kira-kira 1,5 kilo itu 200 gram. Ya, kalau pir misalnya 1,3 kilo jadi setengah. Ya, itu contohnya. Ya, silakan. Selama berdiet, makanan yang mengemukkan tidak boleh dikonsumsi. Makanan tersebut terdiri dari pertama, semua makanan yang terbuat dari tepung terigu, tepung aci, tepung beras, dan tepung jagung. Semua makanan yang memakai gula juga tidak boleh, seperti permen, coklat, teh botol, teh manis, teh kotak, es krim, kolak, bahkan rujak pun tidak boleh. Gula hanya boleh dikonsumsi sebagai bumbu. Orang Sunda, orang Jawa masaknya pakai gula itu boleh. Bila dalam menu sudah ada nasi, maka tidak boleh lagi makan kentang, talas, ubi, singkong. Beberapa sayur ada yang tidak boleh, yaitu daun singkong, daun pepaya, dan buah melinjo karena kandungan energinya tinggi. Dilarang pula makan buah yang kadar airnya kurang seperti pisang, nangka, durian, alpukat karena energinya tinggi, dan buah apapun tidak boleh dikonsumsi bila di jus, karena bila di jus
saat buah akan hilang. Usaha untuk memperkecil porsi per kali makan dilakukan dengan mengikuti pola makan Rasulullah SAW dari hadis riwayat At-Tirmizi sebagai berikut. Pertama, cuci tangan dulu sebelum makan. Kedua, baca basmalah dan doa. Ketiga, porsi suapan harus kecil. Rasul makannya dengan 3 jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Ukuran suapan seperti ini setara dengan setengah sendok makan. Lalu makanan dikunyah santai. Kalau enak, nikmati dan syukuri. Kalau makanan sudah lembut, baru boleh ditelan. Setelah mulut kosong, baru boleh nyuap lagi dengan porsi suapan tetap kecil. Dengan cara makan seperti itu, makan tidak perlu diselingi dengan minum, kecuali kalau tersedak. Ketika makan, perhatian harus fokus ke makanan, tidak boleh sampai mengerjakan pekerjaan lain, seperti ngobrol, nonton TV, main HP, dan lain-lain. Kemudian keenam, makan ditutup dengan minum dan ucapan hamdalah. Penelitian yang dilaporkan oleh American Journal of Clinical Nutrition tahun 95-an menunjukkan bahwa cara makan dengan porsi suapan kecil, istilah mereka small bite, maka dengan setengah porsi dari biasanya, perut sudah kenyang. Dengan pola aktivitas fisik dan diet Islami seperti di atas, maka berat badan akan turun secara bertahap dan badan terasa menjadi lebih bugar. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau informasi ini salah, datangnya pasti dari saya. Dan kalau informasi ini benar, pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih telah menonton GCTV.